Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik, Baik, Pak. Pak. Oke. Sudah siap belajar? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh Luciana. Silakan Luciana. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Luciana. Ya, Pak. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Tidak, Pak. Pak. Hari ini kita akan belajar tentang rumus kimia. Nah, dalam rumus kimia itu ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu rumus empiris dan rumus molekul. Nah, apa tujuan pembelajaran hari ini yang akan kalian capai? Yang pertama adalah kalian mampu menentukan cara menentukan rumus empiris dan rumus molekul, dan yang kedua adalah kalian mampu menganalisis hubungan antara rumus empiris dan rumus molekul. Nah, jadi itu adalah dua tujuan mata pelajaran, tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Saya akan share screen. Sudah, Pak. Terlihat ya. Oke. Jadi kita akan belajar tentang rumus kimia dan rumus empiris. Nah, tujuan pembelajarannya itu tadi sudah saya sampaikan. Sebelum kita masuk ke materinya, pernahkah kalian di SMP pasti pernah belajar tentang perbandingan gitu ya. Misalnya saya punya perbandingan 10 dan 20 ya. 10 dan 20. Berapakah perbandingan paling sederhana dari 10 dan 20? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan Sabiga. Perbandingannya 1:2, Pak. Ya, betul sekali. Adalah perbandingan paling sederhana dari 10 banding 20 adalah 1:2. Nah, demikian juga pembelajaran hari ini, yaitu menentukan perbandingan rumus antara senyawa-senyawanya ke paling sederhana dan rumus yang sebenarnya. Nah, untuk menunjang pengetahuan awal Anda, saya akan menampilkan video untuk kalian. Silakan diperhatikan. Rumus kimia adalah rumus suatu zat yang menggunakan lambang unsur dan jumlah atom-atom unsur pembentuk senyawanya. Dalam tata nama kimia, rumus kimia dituliskan dalam bilangan yang menyatakan jumlah atom, subskrip, atau indeks bawah. Untuk menemukan rumus molekul tahap yang pertama, unsur-unsur yang terkandung dalam senyawa tersebut. Tahapan ini dinamakan jika rumus molekul ini bisa disederhanakan ke bilangan yang lebih kecil dengan membagi jumlah unsur-unsur yang dengan satu angka, maka akan terbentuk rumus empirik. Jika hal ini terdengar membingungkan, contoh berikut. Etena memiliki rumus molekul 2H4. Kedua bilangan ini bisa dibagi dua, maka rumus empiriknya adalah CH2. Heksana memiliki rumus molekul C6H14. Kedua bilangan ini juga bisa dibagi dua, maka rumus empiriknya adalah C3H7. Jika satu molekul memiliki rumus molekul yang tidak bisa dibagi lagi, seperti pada amonia, NH3, maka rumus molekul dan rumus empiriknya itu sama. Oke. Dari video tadi, apakah ada yang dapat menyimpulkan apa itu rumus empiris dan apa itu rumus molekul? Silakan. Saya, Pak. Oke, Sabiga, silakan. Berdasarkan video yang saya tonton tadi, dapat disimpulkan bahwa rumus empiris itu rumus sederhana dari rumus molekul. Jadi rumus molekulnya itu jika dibagi suatu angka bilangan bulat akan menghasilkan rumus sederhana, rumus empiris. Begitu, Pak. Betul sekali apa yang Vika sampaikan. Terima kasih jawabannya. Jadi sudah disampaikan bahwa rumus empiris itu adalah rumus sederhana dari rumus yang sebenarnya atau yang kita kenal dengan rumus molekul. Ya, betul. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Apa itu rumus empiris dan apa itu rumus molekul. Oke. Oke, silakan Luciana bacakan apa pengertian rumus empiris. Baik, Pak.
Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom unsur penyusun suatu senyawa. Ya, betul sekali. Tadi sudah di awal sudah disampaikan, dan di sini ditekankan bahwa rumus yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom unsur penyusun suatu senyawa. Jadi tidak ada unsur yang lebih sederhana lagi atau bisa disederhanakan lagi selain rumus empiris. Yang paling sederhana itu disebut dengan rumus empiris. Nah, bagaimana cara menentukannya? Cara menentukan rumus empiris yang pertama adalah tentukan jumlah mol masing-masing unsur dalam senyawa, kemudian tentukan perbandingan mol terkecil dari atom unsur senyawanya. Nah, bagaimana cara menentukan mol? Nah, misalnya suatu senyawa itu memiliki unsur-unsurnya itu memiliki massa, maka massanya itu dibagi dengan massa atom relatif daripada unsur senyawa tersebut. Nah, sekarang kita lihat contoh soal berikut. Nah, di situ disampaikan ada sebuah senyawa karbon, massanya 3 gram. Nah, di situ terdapat 1,2 gram karbon dan 0,2 massa daripada unsur hidrogen. Nah, sisanya adalah oksigen. Nah, katanya tentukan rumus empirisnya. Nah, kita tentukan. Yang pertama kita cari dulu massa masing-masingnya. Massa karbon 1,4, massa hidrogen 0,2, dan sisanya adalah oksigen. Gimana cara menentukan oksigen? Berarti massa karbon ditambah dengan massa hidrogen, baru dikurangi dengan massa semuanya. Jadi 1,2 ditambah 0,2 sama dengan 1,4, baru dikurangi dari 3 tadi. 3 dikurang 1,4. Berarti massa oksigen adalah 1,6. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Oke, kita sudah dapatkan massanya. Nah, tadi di awal sudah disampaikan bahwa tentukan perbandingan mol terkecil dari atom unsurnya. Oke, berarti molnya, berarti mol C dibanding dengan mol H dibanding dengan mol O. Ya, berarti caranya adalah massa daripada masing-masing unsur dibagi dengan massa atom relatif. Yaitu 1,2 dibagi 12 dibanding dengan 0,2 dibagi 1 dan 1,6 dibagi dengan 16. Nah, di situ kita dapatkan 1,2 bagi 12 sama dengan 0,1 banding 0,2 banding 0,1. Kita turunkan berarti 1 banding 2 banding 1. Dari perbandingan itu kita bisa melihat bahwa C-nya ada 1, H-nya ada 2, dan O-nya itu ada 1. Berarti rumus empiris dari senyawa karbon ini adalah CH2O. Oke, paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Bagaimana menentukan rumus molekul? Silakan Teri Suryani untuk membacakan rumus molekul. Bapak, rumus molekul adalah rumus yang menggambarkan jumlah sebenarnya dari tiap unsur dalam molekul senyawa. Ya, betul sekali. Terima kasih, Teri. Nah, jadi rumus yang menggambarkan jumlah sebenarnya. Jadi ini berbanding terbalik dengan rumus empiris tadi. Ya, kalau rumus misalnya ada rumus empiris, nah kebalikannya adalah rumus yang sebenarnya yang kita kenal dengan rumus molekul. Nah, massa relatif molekul sama dengan MR empiris dikali X. Ya, berarti X-nya itu adalah bilangan bulat yang akan kita cari untuk menentukan rumus molekulnya berapa. Ya, rumusnya adalah rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali dengan X satu bilangan bulat. Ya, contohnya misalnya ada suatu senyawa dengan rumus CH2O atau itu adalah rumus empirisnya yang memiliki massa molekul relatifnya adalah 60. Terus kita disuruh untuk menentukan berapa rumus molekul senyawa tersebut yang sebenarnya. Ya. Jadi di situ kita lihat tadi rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikali X. Ya. Masanya sudah diketahui massa molekul relatifnya 60. Rumus empirisnya CH2O baru dikali X satu bilangan bulat. Nah, baru kita masukkan ke persamaan. 60 sama dengan 12 ditambah 2 ditambah 16 dikali dengan X satu bilangan bulat. Nah, berarti 60 sama dengan 30 dikali X. Lalu kita keluarkan X-nya untuk menentukan berapa sih X bilangan bulat ini untuk nanti kita menentukan rumus molekul. Berarti 60 dibagi dengan 30. Kita sudah dapatkan X-nya adalah 2. Nah,
X bilangan bulat sudah kita dapatkan. Kita kembali ke rumus awal bahwa rumus molekul sama dengan rumus empiris dikali satu bilangan bulat. Sekarang kita masukkan persamaan. Rumus molekul sama dengan CH2O dikali dengan X tadi yaitu 2 sama dengan, itu artinya apa? Bahwa C kali 2, H2 kali 2, dan O kali 2. Berarti kita dapat tentukan rumus molekul dari senyawa CH2O adalah C2, H4, dan O2. Ya, paham sampai di sini? Paham, Paham, Pak. Pak. Oke. Jadi cukup sederhana untuk menentukan cara menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Nah, sekarang setelah kalian mempelajari hal-hal tadi dan memperhatikan video, nah sekarang silakan untuk mengerjakan LKPD berikut ini. Oke. Saya akan memberikan waktu kepada kalian untuk mengerjakan ini yaitu 10 menit ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Nomor 1, siapa yang menjawab nomor 1? Silakan bacakan soal. Saya, Pak. Silakan Luciana. Baik, nomor 1, jelaskan apa hubungan antara rumus kimia dan rumus molekul dan berikan satu contoh yang menggambarkan hubungan keduanya. Nah, di mana rumus empiris adalah rumus yang menunjukkan unsur-unsur yang ada dan perbandingan bilangan bulat paling sederhana dari atom-atomnya, atau bisa disebut sebagai rumus kimia yang paling sederhana. Sedangkan rumus molekul adalah rumus yang menunjukkan jumlah ekstrak atom-atom dari setiap unsur di dalam unit terkecil suatu zat atau bisa disebut rumus yang sebenarnya. Nah, contohnya itu adalah C6H12O6 yang merupakan rumus molekul bisa disederhanakan menjadi rumus empiris yaitu CH2O. Sudah, Pak. Oke, betul sekali apa yang Luciana sampaikan bahwa memang antara rumus empiris dan rumus molekul itu memiliki hubungan atau keterkaitan. Nah, contohnya di senyawa yang Lucy sampaikan itu adalah senyawa glukosa namanya ya, yaitu C6H12O6 itu merupakan rumus molekul. Nah, kalau kita buat ke dalam bentuk yang paling sederhana atau rumus empirisnya itu adalah CH2O. Ya, betul sekali. Terima kasih Luciana. Ya, Pak, sama-sama. Oke, silakan. Siapa nomor 2? Saya, Pak. Oke, silakan Samiga. Baik, nomor 2 itu perhatikan tabel yang berisi senyawa CO berikut ini. Unsur karbon C 27,3%, oksigen 72,7%. Berdasarkan tabel di atas, tentukan rumus empiris senyawa tersebut berdasarkan massa atau kandungannya. Sehingga ada didapatkan dari diketahuinya persen C itu tadi 27,3%, persen O itu 72,7%, ARC-nya 12, ARO-nya 15. Jadi rumus empirisnya itu perbandingan antara mol C dan mol O. Sehingga 27,3 tadi dibagi 12, kemudian untuk yang O dibanding 72,7 dibagi 15, sehingga didapatkan 2,275 per 4,487. Dibulatkan 4,847-nya jadi 5, sehingga perbandingannya 2:5. Itu Pak hasilnya. Oke, terima kasih Sabiga. Betul sekali apa yang Sabiga sampaikan tadi tentang jawabannya. Nah, apakah yang lain mengerti selain Sabiga? Mengerti, Pak. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Siapa yang jawab nomor 3? Saya. Oke, silakan Terry. Satu sampel senyawa mengandung 27 gram unsur aluminium dan 24 gram unsur oksigen. Tentukanlah rumus empirisnya R dan AL sama dengan 27 dan O sama dengan 6. Nah, jawabannya itu NaL dibanding sama dengan MaL dan ArAl dibanding O dan ArO. Nah, NaL dibanding NO 27 per 27 dibanding 24 per 6. Nah,
Selanjutnya NaL sama dengan NO. NaL dibanding NO sama dengan 1 dibanding 1,5. Maka NaL dibanding NO sama dengan banding 3. Nah, jadi rumus empiris tersebut hasilnya yaitu Al2O3. Betul sekali apa yang Teri sampaikan tadi. Terima kasih Teri. Nah, itu betul bahwa untuk menentukannya itu adalah massa daripada masing-masing unsur kimia itu dibanding dengan massa atom relatifnya. Baru kita dapatkan bilangan bulatnya, kita bandingkan, baru kita masukkan ke persamaan yang ada. Ya, oke, terima kasih Teri. Soal terakhir, siapa yang ingin menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan 3. Baik, nomor 4, terdapat suatu senyawa hidrokarbon yang mengandung 48 gram C dan 8 gram H. ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1. Carilah rumus molekul senyawa tersebut jika diketahui MR-nya sama dengan 28. Sehingga pertama kita tentukan rumus empirisnya. Jadi mol C dibanding mol H. Rumus empirisnya itu gram C dibanding ARC per ARC dibanding gram H per ARH, sehingga 48 per 12 dibanding 8 per 1. Hasilnya itu 4 banding 8. Disederhanakan jadi 1 banding 2. Jadi rumus empiris senyawa tersebut adalah CH2. Nah, dari CH2 tadi kita cari MR-nya. MR-nya itu didapatkan ARC dikali indeksnya 1, kemudian ARH dikali indeksnya 2, sehingga 1 kali 12 tambah 2 kali 1 sama dengan 14. Nah, untuk mencari MR rumus molekul itu dari MR rumus molekul sama dengan X dikali MR rumus empiris. Nah, MR rumus molekul ini itu 28 sama dengan 14 kali X, sehingga X-nya itu 28 per 14 sama dengan 2. Jadi rumus molekulnya itu CH2 yang rumus empiris tadi dikali X-nya 2, sehingga didapatkan C2H4, Pak. Itu hasilnya. Oke, terima kasih Sabika, betul sekali. Sabika sudah menjawab nomor 4 dan itu benar sekali. Bahwa kalau misalnya belum diketahui rumus empirisnya, untuk kita mengetahui rumus molekulnya, kita harus menentukan terlebih dahulu rumus empirisnya. Setelah menentukan rumus empiris, baru kita dapat menentukan rumus molekul. Ya. Jadi kalau misalnya tidak diketahui salah satunya, jadi kita cari dulu salah satu. Misalnya rumus empiris terlebih dahulu. Untuk nanti kita dapatkan rumus molekul. Oke. Nanti tugas selanjutnya akan diupload di Google Classroom. Silakan diperhatikan dan minggu depan akan diserahkan. Ya. Oke, dari pembelajaran hari ini, sebelum kita mengakhiri, silakan saya Bapak tunjuk satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan Luciana, apa ringkasan pembelajaran hari ini? Baik, kesimpulan pada materi hari ini di mana itu rumus kimia terbagi atas 2, yaitu rumus empiris dan rumus molekul, di mana rumus empiris itu menunjukkan rumus yang menunjukkan perbandingan bilangan bulat yang paling sederhana. Sedangkan rumus molekul adalah rumus yang menunjukkan atom-atom dari setiap unsur di dalam unit terkecil suatu zat atau bisa disebut sebagai rumus sebenarnya. Sudah, Pak? Betul sekali apa yang Lucy sampaikan. Jadi hari ini kalian sudah mampu menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Kalian juga sudah mampu mengaitkan hubungan keduanya. Kalau keduanya misalnya rumus empiris sudah diketahui, berarti dari rumus empiris ini kita bisa kembangkan, kita bisa cari rumus molekulnya apa. Misalnya kebalikannya juga, misalnya sudah diketahui rumus molekulnya, seperti contoh tadi. Nah, dari rumus molekul itu kita bisa mencari rumus empiris atau rumus yang paling sederhananya. Nah, tentu pembelajaran hari ini sangat berkaitan dengan pembelajaran selanjutnya. Apalagi nanti kalian akan mempelajari tentang persamaan kimia, tentang tata nama senyawa kimia, dan hukum-hukum dasar kimia. Jadi ini semua dasar ke kalian untuk nanti kalian mempelajari materi-materi selanjutnya. Nah, materi ini apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Nah, seperti contoh di awal tadi. Jadi bagaimana kita mampu menyederhanakan hal-hal yang besar gitu ya.
hal-hal yang besar dalam kehidupan kita, untuk kita tidak buat serumit mungkin. Tetapi kebalikannya juga, hal-hal yang kecil mampu kita susun, kita besarkan menjadi sebuah struktur yang sistematis dan oke. Jadi itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Nah, silakan Luciana untuk memimpin doa. Baik, berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Luciana. Jadi demikian saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terlebih terkurang, Bapak mohon maaf. Dan selamat pagi. When I was just out.